Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat dari kolom 1 sampai 22 tanggal 30 Oktober 2020. Walaupun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan puji Tuhan, pada sore yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Dan ibadah kita pada sore yang indah ini dipimpin oleh Ibu yang terkasih, Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan STH. Dan kepada Ibu kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat kekasih di dalam Tuhan. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan Tuhan Allah namamu. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian Keluaran 20 di ayat 11. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Engkau menganugerahkan kehidupan yang diberkati. Tetapi dalam situasi yang demikian, sering kami lupa diri. Karena itu kami menyadari bahwa seringkali kami buta terhadap kesalahan kami. Toh kalaupun kami tahu, kami tidak segera untuk membaharui diri. Karena itu kami menyesal ya Tuhan. Kami membawa penyesalan atas segala pikiran, ucapan, dan perilaku kami yang melukai hati-Mu Tuhan, menyakiti sesama. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu kami sering memakai hikmat sendiri dan mengabaikan kasih-Mu, sehingga kami tersandung pada pengertian kami yang acap kali membuat juga orang lain menderita. Tuhan, basuhlah dosa dan kesalahan kami. Amin. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Di saat ini dalam bacaan Alkitab, Imamat di pasal 25 ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-7. Kita memohon penerangan Roh Kudus Tuhan. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya kami dibuat mengerti setiap perkataan-perkataan firman-Mu ini, untuk membentengi hari-hari hidup wanita kaum ibu. Dan karena itu mari Engkau bungkus dan urapi kami dengan kuasa firman-Mu. Maka Tuhan bersabdalah, amin. Imamat di pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-7.
Perikop kita ini diberikan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian bacaan Alkitab. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, aturan dibuat supaya ada keteraturan. Sebagaimana aturan sebagai perintah yang difirmankan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Perintah itu berisi hal-hal yang harus tetap dilaksanakan oleh umat Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu mengenai tahun Sabat dan tentang tahun Yobel. Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan peraturan kepada bangsa Israel dengan berbicara kepada mereka, apabila mereka telah masuk ke negeri Kanaan dengan menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan, maka umat Israel harus menghormati Tuhan. Dikatakan setiap tahun ke-7 tidak boleh mengerjakan tanah untuk bercocok tanam. Tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Tahun Sabat, yang artinya sabat dalam bahasa Ibrani artinya berhenti, suatu masa istirahat. Jadi hari Sabat adalah hari untuk orang berhenti bekerja dan kemudian beristirahat. Bukan berhenti untuk tidak lagi melakukan apa-apa, melainkan memberi waktu yang lebih banyak untuk bagaimana kita membangun relasi beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tahun Sabat bagi Tuhan, tanah harus beristirahat di tahun ke-7. Dan tadi dikatakan tidak digunakan bercocok tanam. Tanah mendapat kesempatan untuk menghasilkan humus yang baik sebagai syarat bagi tanah yang subur supaya menikmati hasil yang maksimal. Nah, karena itu saudara-saudara, itulah maksud Tuhan memberikan peraturan ini bukan untuk menyulitkan manusia,
melainkan untuk kebaikan manusia agar menjalani hidup dalam keteraturan. Mereka harus mengusahakan kesejahteraan hidup dengan bercocok tanam sesuai dengan keahlian mereka sebagai petani, dan kemudian mengumpulkan serta mengatur hasil pertanian agar itu dapat dinikmati dengan bertanggung jawab dan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. Engkau harus merantingi kebun anggurmu dan kemudian mengumpulkan hasil tanammu. Artinya saudara, umat dipanggil untuk bekerja keras dan berusaha. Selanjutnya saudara-saudara, firman ini mengajak kita untuk memperhatikan kualitas tanah. Manusia tidak harus memaksakan tanah untuk terus berproduksi. Sebab dengan cara tersebut pasti akan mengurangi kesuburan tanah. Dan jika dipaksakan, maka hasilnya otomatis tidak maksimal dalam hal ini. Saudara-saudara, berbicara tahun perhentian penuh bagi tanah atau tahun Sabat, menjelaskan Sabat adalah hari ke-7, hari istirahat untuk orang Israel. Tahun Sabat adalah setiap tahun ke-7, bila mana ladang dan kebun anggur tidak ditanami, dan gandum yang tumbuh dengan sendirinya atau anggur dari pohon anggur yang tidak dipangkas tidak boleh dikumpulkan dan disimpan. Sebab tahun itu adalah waktu untuk beristirahat. Bangsa Israel diberikan peraturan untuk mengerjakan tanah selama 6 tahun dan membiarkan tanah tidak diolah pada tahun ke-7. Hal ini memberi inspirasi bahwa mereka harus menghormati tanah dengan cara memberikan waktu untuk istirahat. Hal ini mengingatkan kita, saudara-saudara, sebagaimana tanah perlu istirahat, ada saatnya juga manusia perlu istirahat. Ada saatnya raga minta perhatian. Nah, karena itu misalnya ya, ada yang harus refreshing dalam hal ini. Ada yang bermeditasi. Tidaklah bijak jika kita memaksakan untuk terus sibuk bekerja, apalagi kalau karena kerja kita lupa beribadah. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berkarya, bergiat. Sebab ingat saudara, kita ini manusia, bukan robot atau mesin. Bahkan robot atau mesin pun tetap harus istirahat. Kalau tidak, ya pasti akan rusak. Bahkan rusak total dalam hal ini. Apalagi kita manusia. Tanah juga demikian. Harus kembali disuburkan secara alami ya, sehingga benar-benar produktif. Jadi Sabat dan perhentian atau istirahat itu bukan hanya berdimensi teologis, tapi juga ada aspek fisik dan psikis manusia. Bukan hanya urusan rohani, tapi juga jasmani manusia. Bukan hanya iman, tapi juga imun untuk keseimbangan kesehatan. Apalagi masih di situasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan di musim pancaroba, hujan panas ini, ada juga virus-virus lain. Misalnya ada demam berdarah, bahkan penyakit-penyakit menular lainnya yang harus kita waspadai. Nah saudara-saudara, Tuhan tahu kelemahan dan keterbatasan tenaga fisik dan psikis manusia. Sebab dialah yang menciptakan dan memelihara kita. Makanya kita itu perlu istirahat. Dan saat istirahat itulah waktu bagi kita untuk lebih banyak waktu bersaat teduh dengan Tuhan.
Nah, karena itu saudara-saudara, mintalah hikmat. Tubuh harus dirawat, dipelihara, dijaga kesehatannya. Sebab tubuh kita dikata, tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah yang hidup. Dengan demikian ibu-ibu Tuhan, Allah saja beristirahat dari pekerjaannya. Apalagi orang manusia yang diciptakan Tuhan. Ketika kita beristirahat dari kerja tiap hari, maka bersabatlah bagi Allah kita. Kalau ada hari libur seperti tanggal 29 Oktober, ya, manfaatkan untuk bersabatlah. Setidaknya kita bersaat teduh, sebab kita wajib juga untuk menciptakan keseimbangan dalam hal ini. Keseimbangan alam yang harmoni antara manusia dengan alam, dengan binatang, bahkan ekologi lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudara, mari kita imani bahwa Allah sungguh berkuasa menciptakan dan memberikan tanah itu sebagai anugerah. Tanah simbol berkat. Ya. Orang kalau beli tanahnya tidak mau rugi, pasti untung, ya kan? Karena itu tadi tanah adalah berkat. Dan simbol berkat bagi umat Israel itu adalah tanah. Tanah simbol berkat, ya, sekali lagi. Orang beli tanah lambang berkat. Bukankah juga harga tanah lebih hari lebih naik? Bukan lebih turun. Nah, karena itu tanah ini juga kalau orang mau bicara rawan konflik, ya kan? Kalau bicara tanah cuma gara-gara tak lewat 1 meter, baku perang. Ya, itu tidak dapat dipungkiri. Nah, ibu-ibu Tuhan, jadikanlah tanah sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri. Orang di sini, ya syukur-syukur ndak jabli itu tanah, ya kan? Yang orang mau tanam akang bunga misalnya, yang orang mau tanam akang toga, tanaman obat keluarga, ya. Tapi di tempat lain, misalnya di Balikpapan kan, harus beli tanah karena daerah mereka itu daerah minyak, ya. Tidak bisa ditanami karena tanah itu, ya, kebanyakan baru nambah daerah minyak. Tapi syukur daerah kita ini, saudara-saudara, apalagi di Sulawesi Utara, di Manado ini, ya, cuma lempar kayu jadi tanaman, ya kan? Jadi tanaman ubi kayu malahan. Tapi juga kita harus jaga kelestarian alam dengan mengikuti aturan, perintah, amanat bagi manusia, yaitu mengusahakan dan melestarikan bumi untuk kesejahteraan manusia. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas anugerah yang Engkau beri, manakala Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami pun percaya, setiap hari adalah karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami Tuhan, untuk terus menghitung hari-hari kami, menjadi orang yang bijaksana, dan tahu memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Seperti kesempatan di saat ini, kami boleh beribadah, mendengarkan suara Tuhan, yang semakin memantapkan iman dan percaya kami, untuk menyadari bahwa tanah sebagai anugerah Tuhan, dan Engkau juga menyadarkan kami untuk bagaimana kami mengerti tentang Sabat. Sanggupkan kami Tuhan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu ini dalam realita hidup sebagai wanita kaum ibu, keluarga, dan persekutuan, dalam tanggung jawab dan peran kami sebagai istri bagi suami, sebagai orang tua bagi anak-anak, cucu, pun di tengah tugas kerja, pelayanan dan pengabdian kami. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, memohon Tuhan memberkatilah segala bentuk ungkapan syukur atas berkat dan peristiwa yang boleh kami alami. Biarlah persembahan ini berguna untuk kelangsungan pelayanan. Tuhan juga akan memberkati, sehingga di waktu-waktu yang mendatang, kami juga berkesempatan untuk menaruh persembahan yang terbaik. Dan karena itu kami pun berdoa, dalam pengelolaan keuangan, kiranya diatur dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk wanita kaum ibu lainnya, yang di saat ini mereka dalam kelemahan tubuh. Berilah mereka kesembuhan, diberkati mereka dalam masa pengobatan sampai pemulihan, yang dalam pergumulan rupa-rupa persoalan masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, biaya studi anak-anak, kehilangan sumber penghasilan, mereka yang sedih, kecewa, keterhilangan orang yang mereka kasihi, dalam kegalauan mereka Tuhan, kami mempercayakan kepadamu. Ya Tuhan Allah, pulihkanlah kami. Demikian juga mereka yang miskin dan papa, para orang tua, diberkatilah kami dalam kelebihan dan kekurangan mereka, dalam rupa-rupa karunia yang Tuhan beri. Berikanlah kami hikmat untuk terus menjalani hidup ini, menyikapi segala sesuatu, apalagi dengan ancaman pandemi yang mewabah ini. Keadaan apapun yang harus kami lewati, entah itu mengkhawatirkan atau menimbulkan bayangan ketakutan, kami memohon Tuhan, mampukan kami melewati masa-masa sulit untuk keluar menjadi lebih daripada seorang pemenang. Tuhan, sadarkan kami untuk terus waspada. Demikian kami berdoa untuk mereka yang terkena paparan virus, yang sedang isolasi mandiri dirawat di rumah-rumah sakit, para tenaga-tenaga kesehatan, orang-orang yang beresiko, mereka yang secara sukarela memberi diri, diberikanlah kesehatan ekstra, bahkan kekuatan ilahi yang akan membuat semuanya, wanita kaum ibu dan kami sekalian bersama keluarga kami, untuk tetap bertahan di era tatanan baru ini, supaya kami terus harus produktif sambil memohon Tuhan, berikanlah kami pemenuhan atas setiap kebutuhan hidup kami. Kami mendoakan untuk gereja-Mu
melalui program wanita kaum ibu di tingkat sinode, wilayah, jemaat, terlebih yang ada di Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru. Tuhanlah yang akan mengendalikan kami melalui program kegiatan ibadah yang diwujudkan ibu-ibu baik di rumah mereka masing-masing. Semua boleh terwujud dalam rangka pelayanan. Ada kerjasama di antara komisi UPK Wanita Kaum Ibu untuk terus melakukan hal-hal bermakna, membangun spiritual di dalam keluarga, sehingga itu boleh menjadi kesaksian yang bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Memberkati para pemimpin rohani, pemimpin kota, bangsa, dan negara, bahkan amat terlebih yang ada di kelurahan, lingkungan di mana kami berdomisili. Layakkan mereka ya Tuhan untuk boleh melakukan tugas-tugas yang diemban. Bersama-sama mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan karena itu perangkat-perangkat pelayanan pemerintahan yang ada, Tuhan, Engkau memberkati kami ketika pun dalam segala persiapan kami untuk pelaksanaan pilkada. Kami memohon Tuhan dalam peran kami untuk boleh menjadi garam dan terang dunia. Maka Tuhan berkatilah setiap ibu, diberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesabaran, untuk bagaimana mereka mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak, tetapi juga dengan keteladanan sebagai orang tua. Mereka mampu untuk menghadirkan sukacita dan kebahagiaan di tengah keluarga. Maka inilah kami ya Tuhan yang boleh beribadah melalui persekutuan wanita kaum ibu Aras Jemaat. Kami membawa semua cita-cita harapan kami, sambil memohon Tuhan lindungi dan peliharalah kami. Kami mohon berkat Tuhan tercurah bagi setiap ibu-ibu Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru, baik mereka yang sedang menikmati persekutuan ibadah juga di saat ini, tetapi juga mereka yang belum berkesempatan. Maka Tuhan, Engkau yang akan juga memperhatikan mereka. Tuhan memberkati Ibu Penatua Norma Pesik Regar selaku Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat, bersama komisi-komisi wanita kaum ibu yang ada, UPK Wanita Kaum Ibu di kolom 1 sampai 22, di setiap gerak pelayanan wanita kaum ibu. Ada banyak orang yang memberi diri dan turut mengambil bagian dalam kelancaran pelayanan. Semuanya kami topang di dalam doa, supaya mereka juga boleh diberkati untuk menjadi berkat. Ya Tuhan, kami bawa doa ini sambil bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri dan menutup ibadah di saat ini. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah.
Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita pada sore yang indah ini telah selesai dengan begitu baik. Untuk itu, atas nama komisi dan seluruh wanita kaum ibu dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Lasut Mary Lasut Polakitan Sarjana Teologi. Kami juga menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh acara ibadah pada sore yang indah ini, dan ucapan terima kasih juga kepada keluarga Ibu Pendeta dan terutama di dalam pelayanan. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Pionis, editor, dan prokantor. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.